Rahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Dingin ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mohon maaf keterlambatan saya karena satu dan lain hal. Tadi mentok saya, rupanya munawaroh ya. Baik, Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai kesepakatan kita tadi, kita akan bahas tentang bab talak yang sudah tak mungkin talak untuk anak menantunya. Ini ada beberapa yang udah expired ya, tapi yang lain perlu nih ilmu ini ya. Baik ibu-ibu, ini pembahasan agak sulit sedikit. Kita fokus, setuju ya? Setuju ya? Kita akan membahas paling lama 30 menit ke depan tentang bab talak ini. Dan sebelumnya bersolawat kita kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahlul bait yang saya sayangi karena Allah, dan ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah, kita membahas tentang bab talak. Apa tujuan? Karena ini pembahasan kemana-mana kalau nggak kita pahami bersama. Kita mulai ibu-ibu ya. Jadi talak itu adalah ucapan pisah dari seorang suami kepada istri. Seorang suami aja bu. Kalau seorang istri kepada suami tidak bisa bu, tidak jatuh talak. Misalnya aku ceraikan kamu bang, aku nggak mau lagi dengan kau bang, pokoknya situlah bang, pulanglah kau ke rumah orang tuamu bang, nggak mungkin. Jadi ucapan seorang istri kepada suami itu tidak jatuh talak. Tapi ucapan seorang laki-laki kepada istri jatuh talak. Nah, talak itu ada dua. Yang pertama ada namanya talak sorih. Apa namanya? Talak sorih. Apa namanya? Talak sorih. Sorih. Apa itu talak sorih? Talak sorih itu adalah talak yang dia itu ada ungkapan talaknya. Contohnya, ku talak engkau, ku ceraikan engkau. Nah ini talak sorih. Ku talak satu engkau. Itu namanya talak sorih. Talak sorih ini adalah talak dengan ucapan dan kalimat yang jelas. Ku talak kau. Yang kita takutkan itu bukan talak sorih. Yang kita takutkan itu kak, talak yang kedua kak. Apa namanya kak? Namanya talak kinayah. Apa namanya? Talak kinayah. Apa itu talak kinayah? Talak kinayah itu adalah talak yang tetap jatuh hukumnya, tetapi walaupun dia tidak dengan kalimat langsung. Contohnya, contoh talak kinayah. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi dengan kamu. You, me, and. Atau dia DM ibu, aku nggak pulang lagi. Aku nggak mau lagi sama kamu. Atau dia bilang sama orang tua ibu, bilang sama anakmu, aku nggak mau lagi sama dia. Atau dia telepon kawan ibu, bilang sama kawan kau itu, aku tak mau lagi sama dia. Atau dia WhatsApp ibu, kita pisah aja lah ya. Atau ibu tantang dia, bang, aku pergi ke pengadilan, ku urus surat cerai. Datang suaminya bilang, pergilah, nanti aku tanda tangan. Atau dia bilang, ibu bilang, bang, antarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Lalu kemudian dia bilang, pulang aja lah kau sendiri. Itu jatuh talak. Namanya talak kinayah. Kok diam? Talak kinayah. Talak kinayah ini sah dianggap sebagai sebuah talak. Dia sah dianggap sebagai sebuah talak. Nah, untuk talak kinayah ini sah
Nah, yang pengen saya sampaikan adalah, tapi tidak termasuk talak jika dalam ancaman atau dalam tekanan, itu nggak masuk talak. Misalnya na'udzubillah, seorang suami selingkuh dipaksa oleh selingkuhannya untuk mentalak istri, atau seorang mertua sakit hati sama menantu, dia paksa anaknya untuk mentalak menantu, itu nggak jatuh talak. Talak dalam paksaan tidak jatuh talak. Atau ancaman, kalau kau kayak gitu juga aku ceraikan kau. Nah, itu juga tidak termasuk talak karena dia cuman ancaman saja. Tapi kalau kalimat-kalimat yang seperti tadi termasuk talak. Jadi talak itu ada dua, talak sharih dan talak kinayah. Talak sharih itu adalah talak yang ucapannya jelas, ku talak engkau, ku ceraikan engkau. Kalau talak kinayah adalah talak dengan ungkapan yang tidak terlalu jelas, artinya dengan bahasa sindiran, itu termasuk talak. Namanya talak kinayah. Sampai sini paham? Oke, itu tadi jenis talak. Yang kedua saya jelaskan adalah tingkatan talak. Talak itu hanya boleh terjadi 3 kali. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, adalah namanya talak 1. Berarti baru diungkapkan 1 kali. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya suami istri menikah, pasangan baru menikah. Kaulah bulan, kaulah bintang. Pergilah liburan ke Harau, ke Bukit Tinggi, ke Bali. Baru 2 tahun menikah, bertengkar. Lalu seorang suami ngomong sama istrinya, udahlah dek, nampaknya kita ini ndak cocok, kita pisah aja lah. Oke bang, jatuh talak? Jatuh talak? Jatuh. Talak berapa? Talak 1. Saya jelaskan. Talak 1 itu masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali suci. 3 bulan atau 3 kali suci. Dalam 3 bulan, saya ulangi pelan-pelan, dalam 3 bulan mereka boleh rujuk jika mau. Rujuknya itu hanya seperti orang yang bertengkar dan baikan lagi. Dia orang bertengkar dan kemudian dia baikan lagi. Dalam 3 bulan. Jadi maksudnya, kalau ibu punya anak gade, anak dan cucu, kalau seandainya anak ibu pulang ke rumah karena masalah dengan suaminya, maka biarkan dulu dia di rumah ibu. Udah hampir-hampir 3 bulan, ibu boleh ngomong sama dia, kalian mau rujuk nggak nih? Karena dalam 3 bulan atau dalam 3 kali suci, kalau mau rujuk boleh, tidak perlu nikah lagi, seperti orang berantem dan baikan lagi. Paham? Nah, dalam iddah ini perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Ada kadang-kadang dia ditalak sekarang, 2 minggu setelah itu dia kemudian nikah dengan orang lain. Itu nikahnya tidak sah. Kalau tidak sah maka dia berzina. Kalau berzina nanti lahir anak. Anaknya perempuan tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Dinikahkan juga oleh bapaknya, nanti zina lagi seumur hidupnya. Jadi dalam masa iddah, perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Makanya dia harus menjaga dirinya. Nggak boleh berdandan-dandan banyak-banyak dalam masa iddah. Kalau kerja boleh, nggak ada masalah. Kalau dia, tapi nggak boleh dia jinsiah dengan laki-laki lain. Lagi apa kamu? Udah makan belum? I miss you. Itu nggak boleh. Dalam masa iddah. Jadi talak 1 masih diucapkan 1 kali. Dalam 1 kali ini, dia boleh rujuk dalam 3 bulan. Dalam masa iddah, seperti orang yang bertengkar dan boleh rujuk lagi. Dan dalam 3 bulan ini, perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau dia nikah dengan orang lain, nikahnya tidak sah, maka dia berzina. Jadi masa iddah adalah masa tunggu semoga suaminya merujuknya kembali. Clear? Gimana kalau setelah 3 bulan gak rujuk-rujuk? Rupanya pengen rujuk di bulan keempat. Maka dia harus nikah ulang. Ada wali, ada saksi, ada mahar,
ada ijab qabul, ada laki-laki dan perempuan. Kalau rujuk setelah 3 bulan. Ternyata setelah 3 bulan, bulan keempat dia tidak nikah ulang, padahal dia mau rujuk, maka dia zina lagi seumur hidupnya. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Talak 1 masa iddahnya berapa lama? 3 bulan. Dalam 3 bulan boleh perempuan nikah sama orang lain? Tidak. Kalau dia dirujuk oleh suaminya, boleh dia kembali? Boleh. Harus nikah ulang atau tidak? Tidak. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk dengan suaminya boleh? Boleh. Rujuk tapi harus nikah. Oh, ternyata setelah 3 bulan ada yang lebih cakep dan dia nikah dengan orang lain, boleh? Nah, setelah 3 bulan ternyata ada yang lebih cakep lalu dia nikah dengan orang lain, boleh? Boleh. Nah, itu talak 1, Bu. Setelah habis masa iddah yang 3 bulan, lalu kemudian dia nikah dengan suaminya, dia tidak pakai nikah ulang, hukumnya zina. Kalau zina lahir anak perempuan, maka bapaknya tidak boleh menikahkan anaknya. Dinikahkan juga oleh anaknya, maka nanti zina lagi anaknya seumur hidup karena nikahnya tidak sah. Dah, sampai sini paham? Nanti nikahnya sama wali hakim. Balik mereka rujuk. Rujuk. Kaulah bulan, kaulah bintang. Rupanya baru setahun beribut lagi. Udahlah bang, antarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Pulang aja kalau duluan. Pergi aja lah kau sana. Aku tidak mau lagi sama kamu. Jatuh talak? Jatuh. Talak berapa? Talak 2 sama kayak talak 1. Masa iddahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan atau 3 kali suci mereka boleh rujuk. Dan perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Kalau nggak nikah ulang maka dia berzina. Seperti itu. Persis. Talak 1, talak 2 persis. Yaitu namanya talak roj'i. Talak yang bisa rujuk lagi. Kalau sudah talak 2, maka cuman ada 1 kesempatan lagi untuk talak. Peluangnya cuman 1 lagi, na'udzubillah. Bilang sama suami-suaminya hati-hati kalau bicara, karena talak itu jatuh kalau laki-laki yang ngomong. Mereka tadi talak berapa? 2. Setelah talak 2 mereka baikan lagi. Rupanya setelah 2 tahun ribut lagi, Bu. Udahlah, nampaknya kita tak cocok. Aku talak aja lah engkau. Ini udah asli nih, ku talak engkau. Jatuh talak? Talak berapa? Talak 3 masa indahnya lain. Talak 3 tidak boleh rujuk sampai si perempuan ini nikah dulu dengan orang lain. Dia gitu. Sampai si perempuan ini nikah dulu dengan orang lain. Nikahnya nggak boleh kawin kontrak. Aku pengen rujuk dengan suamiku, tapi kata Ustazah Nila harus nikah dulu dengan yang lain. Kita nikah dulu yuk, abis itu ceraikan lagi aku. Nggak bisa. Jadi nikahnya itu harus benar-benar karena keinginan, harus benar-benar karena kemauan. Jadi talak 3 masa indahnya itu perempuan itu harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan tak bisa balik. Betapa berharganya wanita. Engkau hanya boleh ngomong cerai ke aku 3 kali. Selanjutnya siapa lu, siapa saya. Saya boleh cari yang lain. Itu cara Allah menghargai dan menghormati wanita. Karena wanita ini berharga. Ibu kan berharga kan? Nampak rambut sedikit apa kata ibu? Rambutku nampak berharga, Bu. Walaupun selai rambut. Laki-laki nampak rambut santai aja. Seperti itu. Ada orang
Coba kita ulang sebentar. Talak 1 tadi masa iddahnya berapa? 3 bulan. Dalam 3 bulan mau rujuk dengan suaminya, boleh? Haruskah nikah ulang? Tidak. Dalam masa iddah 3 bulan tadi, talak 1, boleh perempuan nikah dengan orang lain? Tidak. Kalau nikah dengan orang lain? Zina. Oke. Setelah habis masa iddah, kalau mau nikah dengan orang lain boleh? Boleh. Kalau mau rujuk dengan suaminya boleh? Harus nikah ulang. Nah, dalam talak 2 sama. Talak 2 masa iddahnya 3 bulan. Kalau mau rujuk dalam 3 bulan boleh. Kalau tidak pakai nikah ulang, setelah 3 bulan harus nikah ulang. Saya mau sampaikan begini. Berarti ada banyak zina yang di situ. Zina itu macam-macam. Pertama, ada zina macam zina orang-orang kitanya. Ya na'udzubillah, lajang dengan bujang berzina. Itu zina juga. Yang kedua adalah menikah dengan orang lain dalam masa iddah. Nikahnya tidak sah, zina juga, paham? Yang ketiga, rujuk dengan suami setelah talak 1 dan talak 2 tanpa nikah. Iya dong, zina juga dong. Harusnya kan nikah ulang dengan suaminya. Paham atau bingung? Paham. Dan yang selanjutnya termasuk zina adalah orang yang udah ditalak 3 oleh suaminya, tidak nikah dulu dengan orang lain, langsung rujuk aja, zina juga. Ketakutan pengajian nah. Nanti bilang sama anak menantu yang laki-laki, jangan sering-sering ngomong talak dengan istri, karena kaitannya macam-macam, ke zina larinya itu. Nah orang kalau udah zina, nah ini contoh nih, kan zina tadi macam-macam ya. 1, zina laki-laki perempuan lajang bujang. Yang kedua, zina nikah dengan orang lain dalam masa iddah, ya enggak? Zina rujuk dengan suami sendiri yang nikahnya tanpa nikah ulang padahal udah habis masa iddah, betul? Selanjutnya zina talak 3 yang belum lagi rujuk dengan suaminya, kan gitu kan? Nah, nikah dengan suaminya saat si perempuan itu belum nikah dengan orang lain, kan begitu ceritanya ya. Nah, saya pengen sampaikan begini. Kalau zina itu kenapa dalam Al-Qur'an dijelaskan azaniyatu wazani fajlidu aydiyahuma mi'atu jaldah, bahwa laki-laki yang berzina, wanita yang berzina, kalau dia laki-laki dan perempuan lajang dan bujang, rajam 100 kali. Kalau dia sudah menikah dan selingkuh lalu dia berzina, rajam sampai mati. Mati itu tantangannya dalam agama Islam. Saya ambil contoh betapa beratnya zina ini. Misalnya, seorang laki-laki dan perempuan, gadis dan bujang berzina. Oke? Maka lahir, maka hamil. Seperti itu ya. Maka hamil, lalu kemudian untuk menutupi malu mereka menikah. Oke? Padahal idealnya hindari menikah atau tidak bisa menikah saat hamil. Oke, dia menikahlah. Apakah dia buat dengan orang itu kemarin, apakah dia berzina dengan orang lain, yang penting dia menikah nih. Maka ulama mayoritas sepakat setelah lahir anak itu dia sangat dianjurkan untuk menikah lagi. Karena nikahnya yang kemarin dalam keadaan hamil. Nikah cerai nggak bisa hamil, Bu. Misalnya na'udzubillah ibu hamil, lalu suami ibu bilang, "Kutalak engkau." Kutalak engkau. Itu nggak jatuh talak, Bu. Bilang sama dia, ye, aku lagi hamil, nggak bisa. Makanya kalau ibu nonton film Indosiar kan, setelah anak itu lahir nanti kutalak engkau. Tunggu lahir dulu baru bisa talak. Nggak bisa. Kalau hamil talak nggak bisa. Jadi nauzubillah, saya ambil contoh saja ya. Contoh misalnya nauzubillah. Kalau nggak pakai contoh susah. Ini demi Allah cuma contoh. Misalnya saya berzina dengan seorang laki-laki, maka emak saya takut dia. Lalu kemudian nikahlah kami, saya dalam keadaan hamil menikah misalnya. Itu harusnya tidak menikah karena dalam keadaan hamil. Tapi untuk menutupi malu menikah. Menikah, lahirlah anak saya. Oke, perhatikan, lahir anak.
Harusnya setelah perut saya kosong, biar nanti anak kedua, anak ketiga, anak keempat ini sah dia sebagai anak kandung kami, maka kami harus nikah ulang. Ulama sepakat untuk itu. Nah, kita tidak usah bahas nikah dulu. Kita bahas anak dulu tadi. Anak tadi, lahir anak pertama saya kan gitu ya kan. Katakanlah dengan dia saya berbuat dan dengan dia saya menikah. Walaupun dia adalah anak kandung kami secara biologis, tapi dia bukan anak kandung secara syariat. Maka kalau nanti dia perempuan, maka suami saya tidak boleh menikahkan anak perempuan saya itu. Nikahnya harus pakai wali hakim. Tapi seandainya dia kemudian tidak dinikahkan oleh wali hakim, maka suami saya yang menikahkannya, maka nikah anak saya itu tidak sah. Maka dia zina lagi seumur hidupnya. Nikahnya tidak sah, lahir anak perempuan, maka yang menikahkan tidak boleh menantu saya tadi. Yang menikahkan adalah wali hakim. Rupanya ini menantu nggak mau dinikahkan juga oleh menantu, maka zina lagi cucu saya seumur hidupnya. Zina itu sangat berbahaya. Tapi ada jalan keluarnya kalau kita bertaubat. Kalau anak laki-laki aman sedikit. Cuman anak laki-laki pun tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Tidak boleh dibinkan. Ya, dibinkan kepada ibunya. Dan terputus warisannya. Anak tidak bisa mewariskan harta kepada bapaknya. Kalau anak nanti kaya raya, dia meninggalkan harta kepada bapaknya. Nggak bisa. Dan bapak tidak bisa mewariskan harta kepada anak hasil zinanya. Tapi tidak mungkin pas mau berzina, zina aja yuk. Kenapa? Mudah-mudahan anak kita adalah laki-laki, kan nggak mungkin kan? Dah paham sampai sini? Maka idealnya saya nikah ulang supaya nanti anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima itu sudah bisa dinikahkan oleh suami saya. Seperti itu sampai sini paham nggak? Ada macam pertanyaan tapi bukan di Pekanbaru, banyak-banyak pertanyaan macam nih. Seseorang saya berzina, na'udzubillah. Lalu kemudian nikah, hamil, lahir anak. Harusnya nikah toh. Tapi saya nggak nikah lagi, Bu. Anak, sampailah 6 anak saya ini. Dan waktu saya punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, kayak gitu ya, paham ya maksudnya ya? Semua anak ini dinikahkan oleh suami saya. Padahal kan harusnya nggak boleh. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini udah mau maghrib, agak-agak tinggi spanningnya. Ada? Lanjut ya. Anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia udah diingatkan nikah lagi, enggak juga mau. Enggak ada tuh ada ustadz yang bilang boleh nyok. Kan dengan dia saya buat nyok, enggak juga nikah. Udah anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah masing-masing dinikahkan oleh suami saya, udah bercucu pula. Misalnya nih, ini gimana mutus mata rantainya nih? Wah, kejadian ini banyak. Mutus mata rantainya adalah, tahu caranya? Maka anak tadi yang berenam tadi, walaupun dia sudah punya anak banyak, udah punya beberapa orang anak, minimal jangan melakukan lagi undang ustadz nikah lagi. Dan nanti cucunya jangan dinikahkan oleh bapaknya, oleh menantunya. Paham atau bingung? Putus mata rantai zina itu. Ustaz, anak yang 6 tuh laki-laki. Kalau laki-laki perempuan. Yang perempuannya yang bermasalah. Boleh nggak Ustazah, abangnya yang menikahkan adik perempuannya? Putus, Mbak. Jadi tadi saya punya anak perempuan, laki-laki misalnya. Saya nggak nikah ulang, Mbak. Rupanya lahir anak perempuan. Paham enggak? Maka abangnya tadi tidak bisa mewalikan adiknya. Iya. Tapi yang tadi udah rapi, udah paham? Paham. Udah rapi, udah paham? Paham. Jadi caranya anak saya yang 6 tadi, kalau ada perempuan dia nikah lagi aja. Kalau ada cucu yang udah terlanjur menikah, nikah lagi aja. Tapi kalau seandainya cucu ini belum nikah, nanti dinikahkanlah oleh wali hakim. Paham sampai sini? Silakan. Salam. Mengenai hal yang barusan kita bahas, bagaimana
cara jalan keluar bagi pasangan suami istri sudah terlanjur bercerai dan menikah lagi, sekarang punya anak perempuan lagi. Ulangi. Suami, Jalan keluar bagi pasangan suami istri ya. yang mempunyai anak hasil zina perempuan, tapi mereka udah bercerai. Jalan keluarnya bagaimana lagi, Ustaz? Yang pertanyaan kedua, Ustazah, apa saja hak-hak yang bisa diperoleh istri jika sudah dijatuhi talak? Oke. Yang pertama tadi, ini anak udah hasil zina, maaf izin. Dia berzina, lahir anak. Kemudian anaknya, orang tuanya pisah. Orang tuanya pisah. Pertanyaannya, Apa jalan keluar lagi buat anak? jalan keluar buat anak nggak ada. Mau orang tuanya pisah atau tidak, orang tuanya pisah atau tidak. Kalau anaknya perempuan, nggak ada masalah dengan anaknya. Yang penting nanti dia pakai wali hakim. Jalan keluar atas gimana nih maksudnya? Ya gitu ya, udah betul ya. Berarti ini orang tua nih Bu, yang zina tadi mau dia cerai atau tidak, anak nih tetap harus pakai wali hakim. Walaupun dia nanti udah nikah lagi Bu, anak tadi tetap wali hakim Bu. Iya. Kalau nggak nikah ya iyalah. Apalagi kalau udah diingatkan dia tetap nggak mau. Kecuali kalau dia blank, nggak ngerti sama sekali ilmunya, tentu tidak berdosa. Karena orang yang nggak paham, nggak ngerti, dia tidak berdosa atas kesalahannya, cuman dapat dosa karena tidak mau mencari tahu saja kok. Ya. Kemudian yang kedua, anak hasil zina, pertama dia tidak bisa dinisbatkan kepada nama bapaknya. Jadi binnya itu kepada ibunya. Yang kedua, dia tidak bisa menjadi wali atas adik atau saudara kandungnya yang lain. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki. Yang ketiga, dia tidak bisa menerima waris dari bapaknya tadi, dan tidak bisa mewariskan juga kepada bapaknya kalau dia kaya. Paham nggak maksudnya? Kan kalau anak bujang meninggal hartanya ke bapaknya, tapi nggak bisa saling mewarisi, itu nggak bisa. Nah seperti itu sih. Iya. Tapi anaknya nggak ada masalah ya, dia tetap bisa masuk surga ya. Iya. Berarti kalau yang seperti itu antara kakak beradik ini berarti secara syariah dia nggak kandung berarti ya? Iya, benar sekali. Dia sedarah secara biologis, tapi tidak secara syar'inya. Makanya zina itu luar biasa. Kenapa pada masa Nabi dia sampai dibunuh itu? Orang selingkuh, kan di zina itu ada dua, muhsan ghairu muhsan. Muhsan ghairu muhsan. Ghairu muhsan ini nikah orang yang belum menikah, zinanya orang belum menikah. Anak-anak muda itu rajam 100 kali. Kalau dia selingkuh ini udah punya suami, udah punya istri, selingkuh sama punya orang, mati. Harus sampai mati. Pada masa Nabi. Sementara sekarang perselingkuhan berserak-serak. Banyak mayat hidup berarti sekarang. Harusnya mati itu ya deh. Ya. Lagi trennya. Jadi putus mata rantainya ya. Kita nggak tahu, kita terimalah ya. Artinya kita nggak usah lihat orang dari masa lalunya lah. Cuma kita ingatkan saja kalau ada anak kita, saudara kita, sepupu kita yang pernah berzina. Kan gitu ya. Nikah lagi aja lah, kan cuma nikah ada wali, saksi, mahar, ijab kabul, kemudian laki-laki dan perempuan. Nggak usah pula undang saya, nggak usah. Ya rujuk aja lah dalam rumah, ya kan dalam kamar kok rujuk nikah, ya kayak gitu. Ya. Kalau ada suami yang dia datang ke rumah orang tua istrinya, niatnya untuk mengembalikan istrinya gitu saja. Ya. Tapi orang tua perempuan ini minta anaknya juga diceraikan. Nah, itu jatuh hukumnya talak apa tidak saja? Dari rumah itu dan niat untuk menceraikan gitu. Si laki-laki Iya, udah berniat untuk mengembalikan orang lain, mengembalikan istrinya. Orang tuanya bilang janganlah. jangan diceraikan gitu. Terus undur niatnya. Mundur lagi niatnya itu jatuh talak apa tidak? Baik. Tapi udah dipulangkan. Belum, cuma suaminya baru datang ke rumah orang tua. Tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak.
kecuali betul-betul dia pulangkan. Kemudian selang 1 jam 2 jam orang tuanya bermohon, rujuk lagi bisa. Jadi memang kalau ada laki-laki zaman sekarang suka ngomong, lagi ta'aruf aja dia udah ngomong break apa bahasa anak muda itu? Break aja lah. Nah, itu enggak pakai itu dong. Nggak bisa. Laki-laki itu harus bertahan. Gimana pun istrinya, kalau bisa dia diem. Jangan dia mainkan lisannya. Kalau laki-laki udah memainkan lisan, itu dia jatuh talak. Lisan itu dahsyat. Orang murtad itu karena lisan. Orang nikah ijab kabul dari yang haram menjadi halal karena lisan. Orang masuk Islam karena lisan. Cerai itu karena lisan. Nikah itu juga karena lisan. Bahaya lisan, ya. Oh iya, ya Allah, ketinggalan. Ketika istri ditalak, itu dia punya nafkah iddah namanya. Selama masa iddah dia tetap dinafkahi. Dan nafkah iddah ini bisa by request dari istri. Contoh, kutalak engkau, kayak gitu kan. Maka seorang suami tetap harus menafkahi istrinya selama masa iddah. Dengan nafkah penuh. Sandang, pangan, papan. Apa mafhum mukhalafah dibalik dari nafkah iddah tadi? Nafkah iddah tadi maksud atau tujuannya adalah supaya dengan tetap dinafkahi, jangan-jangan istri ini luluh hatinya. Abangku udah dipulangkan tapi dinafkahi juga, shalalalala. Pengen rujuk dia. Bahkan kalaupun ibu ditalak dan mengurusnya ke pengadilan, itu tetap ada nafkah iddah namanya. Nafkah iddah namanya. Jadi selama masa iddah ada nafkah, dan kalau di pengadilan itu istri bisa minta kepada Pak Hakim. Saya minta nafkah iddah 7 juta Pak Hakim. Langsung suaminya sidang minggu depan bilang kayak gini, nggak sanggup aku Pak, gaji aku cuma 4 jutanya Pak Hakim. Nih slip gajinya Pak Hakim. Datang istrinya bilang, banyak kok uang sampingannya, uang belakangannya Pak Hakim. Tolonglah Pak Hakim, ini mutakhir rekeningku, nggak sanggup aku ngasih nafkah iddahnya 7 juta. Maka hakim yang akan memutuskan nanti jumlahnya berapa. Tapi kalau dalam syariat Islam, kasihlah istri pada masa iddah. Masa iddah aja nafkahi istri, apalagi masih jadi istri. Ini udah sedang masih jadi istri aja nggak dinafkahi. Udah diceraikan aja tetap nafkahi 3 bulan. Repotnya udah jadi istri pun, masih jadi istri pun nggak dinafkahi. Orang jauh-jauh di sana, nggak ada yang dekat-dekat sini. Ya kan kayak gitu kan. Paham ya? Udah cerai pun harus dinafkahi 3 bulan. Apalagi udah jadi istri, masih jadi istri atau bersama-sama. Punya anak pula lagi. Maka berdosa dia. Maka laki-laki itu kalau dia belum mampu menafkahi, dia dimakruhkan menikah. Jangan nikah. Jaga aja nafsu syahwat itu dengan olahraga dan berpuasa, kata baginda Nabi. Saking wajibnya menafkahi istri itu. Kecuali kalau karena dia macam PHK dan lain-lain. Silakan. Karena itu yang tadi itu kan kalau masa iddah, maksudnya itu kalau seandainya harta bersama itu gimana kedudukan yang didapat istri sebetulnya? Dalam Islam? Iya. Islam beda dengan negara ya. Dalam Islam. Baik. Ketika seorang suami menikah dengan seorang istri, lalu terjadi perceraian, ada namanya nafkah selama masa iddah yang tetap harus dinafkahi dan angkanya bisa di-request oleh istri. Walaupun nikahnya tidak di pengadilan, tetap aja ada nafkah iddah. Tujuannya yang tadi supaya jangan-jangan seorang suami ini dengan menafkahi istrinya luluh dan mau baik-baik. Sampai sini paham? Yang kedua pertanyaannya, lalu bagaimana dengan harta gonogini, harta bawaan? Saya tanya tadi, mau dalam Islam atau dalam negara? Nah, dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Dua-duanya sampai Isya nanti. Kalau dalam agama Islam, itu udah jelas. Harta yang dibawa oleh istri setelah semasa dia adalah gadis, itu mutlak menjadi milik istri. Dan harta
yang didapat oleh istri setelah menikah dan apapun yang tumbuh di atasnya itu mutlak milik istri. Itu kalau dalam Islam istri agak menang sikit lah. Jadi istri sebelum menikah dia punya harta dalam bentuk rumah itu tetap milik istri. Dan nanti kalau meninggal diwariskan kepada ahli waris sebelum dia menikah. Yang sebelum dia menikah. Seketika dia menikah dia punya harta lagi. Harta itu mutlak milik istri setelah dia bercerai. Dan apapun harta yang dibangun di atas harta itu, misalnya dia beli mobil, dia beli rumah, itu mutlak milik istri. Sampai sini paham? Tapi harta suami semasa dia bujang adalah mutlak milik suami. Harta suami setelah dia menikah itu adalah milik dua-duanya yang akan dibagi. Cuman persoalannya tidak segampang itu hidup. Karena istri belum menikah, dia punya rumah, punya tanah, oke, itu aman. Di perdata itu aman, itu udah punya istri. Tapi setelah dia menikah, maka harta istri adalah harta suami dan harta suami adalah harta istri. Ibu pergi ke pengadilan pun tetap harus dikumpulkan dan dibagi. Itu negara. Kecuali ada perjanjian pranikah sebelumnya. Tapi perjanjian pranikah masih sering dianggap negatif. Itu pilihan saja. Banyak kejadian seorang istri mapan sebelum menikah dia mapan, oke aman itu harta dia, pengadilan nggak akan ambil itu. Setelah menikah dia mapan juga, dia buat ruko, dia buat rumah, dia buat jualan gamis, dia buatlah macam-macam usaha. Istri suaminya pengangguran nggak ngapa-ngapain, dia pengen pisah dengan suaminya karena kan atau dia beli rumah kan harus tanda tangan suami juga, ya kan? Dia buat CV, dia buat macam-macam lah usaha semacam dia buat rumah. Apa kata udah di KDRT nih? Ya ini ada kasus udah di KDRT nih. Ya dia pengen cerai apa kata suaminya? Cerailah, nanti enggak mau aku tanda tangan macam surat jual rumah, surat jual ruko. Nah, sulit jadinya. Ya jadi sebelum berpisah siapkan dulu semuanya. Kok jadi rekomendasi ya? Iya, udah jam segini loh, Kak aman nih Kak. Iya sih. Iya lagi lah, cemana ini? Setengah 7 kan maghrib lah. Mande. Iya. Nanti foto-foto lah setengah jam. Iya. Silakan ya. Apa Kak? Ini masalah wali nikah kan. Kita kan kalau seandainya kita nggak punya orang tua, kita kan ingin nikah sama wali nikah. Urutan wali nikah itu kan ada ya Zah. Misalnya yang menikahkan kita itu kan orang tua kita yang laki-laki, orang tua kita yang laki-laki gitu Zah. Kalau seandainya orang tua kita laki-laki udah nggak hidup lagi, berarti kita dinikahkan oleh saudara laki-laki kita. Abang atau adik? Abang atau adik. Kalau seandainya abang atau adik kita nggak ada, nanti kita dinikahkan oleh saudara laki-laki ayah. Paman Gitu kan ada urutannya gitu kan. Kalau seandainya kita menikah itu tidak sesuai dengan urutan, tetapi urutannya tuh ada gitu Zah. Tapi kita nggak mengikuti urutannya tuh. tapi ridho. Ridho gitu. Enggak apa-apa Kak. Nggak masalah. Bahkan wali hakim pun selagi yang lainnya ridho. Misalnya nih dia nikahnya di Jepang, adiknya di sini nggak bisa ke sana, pamannya di sini nggak bisa ke sana, visanya nggak turun, wali hakim titip bisa. Laki memang harus minta ridho dulu. Iya, harus minta ridho. Nggak bisa kalau seandainya mama aku nggak setuju, bapak aku nggak setuju, adikku nggak setuju, nggak ada yang setuju nikah nih, pinjam aja lah wali hakim. Itu nggak bisa, harus ridho. Iya. Oke ya, dah, clear. Nah nanti, Bagaimana Taza kalau misalkan kita udah pisah, apakah harta gono gini? bentar lagi Kak, lagi kajian Kak. Iya, bentar lagi Kak, lagi kajian. Kakak Nela yang di rumah. Oke, bentar ya Kak. Nah, ya. Apa Bu? Maaf ya Bu, soalnya Kakak saya nelfon ya. Izin Bu, silakan. Bagaimana kalau kita udah pisah, punya harta gono gini, keluarga pihak laki-laki menuntut bahwasanya mendapatkan bagian itu. Keluarga pihak laki-laki menuntut mendapatkan bagian.
keluarga laki-laki. Dapat atau tidak gitu? Jauh. Ya, Apalagi ada anak. ada anak. Apalagi ada anak. Apalagi ada anak. Dia punya orang tua, ya, itu jauh. Nah, sebenarnya kalau untuk harta gonogini dan warisan itu kita nggak bisa bahas secara umum. Dia mesti dibahas per kasus. Per kasus seperti, oh ini gonogini ya, bukan warisan ya? Gonogini atau warisan? Oh warisan ya. Kalau warisan itu nggak bisa dijawab per kasus Kak. Berapa jumlah anaknya dulu? Jenis kelaminnya beda-beda lagi pembagiannya nanti. Misalnya anaknya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan, lain lagi ya. Misalnya anak laki-lakinya, misalnya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1, lain lagi pembagiannya. Apakah nanti orang tuanya dapat? Tergantung sisanya nanti kan. Makanya warisan ini saya hampir nggak pernah ada yang bahas karena per kasus. Kakak ini lain-lain warisannya satu keluarga, ibu ini lain warisannya satu keluarga, ibu lain satu keluarga. Maka itu perginya bisa ke Baznas atau bisa ke pengadilan agama. Anaknya sama, jenis kelaminnya beda-beda jumlahnya Bu. Ya, oke. Kalau ada laki-laki sebelum menikah dia udah punya aset, terus menikah cerai, punya anak juga perempuan semua. Nah ini untuk aset yang dia muda itu jatuhnya ke mana? Aset ada hak dari orang tuanya. Aset muda orang tua lah. Orang tua ya. Aset sebelum saudara dan orang tua. Kalau orang tuanya udah meninggal, Iya. kalau orang tuanya sudah meninggal, Saudara. saudaranya. Berarti anaknya nggak berhak yang aset muda itu. Dia laki-laki atau perempuan? Anaknya perempuan. Enggak, dianya. Laki-laki. Anak kandungnya berhak, ada hak. Ada hak, ada hak. Berapa persen tuh? Persennya jumlah anggotanya. Nah, itu dia. Kalau gini, Kalau mau dibahas bedah waris satu-satu kita bahasnya. Persentasenya. Ustazah, kalau gini Ustazah, dia punya anak laki-laki 2. Jadi 1 udah sukses, yang 2 bungsu kerja dia. Yang pertama harta orang tua nih, dia masih tua, masih hidup orang tuanya, tapi dia bilang gini, harta orang tua mama papa tidak aku ambil sedikit pun. Aku tidak dapat bagian, tidak apa-apa aku minta. Jadi gimana tuh Ustazah ceritanya tentang orang tua itu? Tanggung jawab orang tua. Sementara kan sebetulnya harta itu harus dibagikan. Oh enggak. Si anak Bisa ngomong gitu. Bisa dia ngomong. Jangan bagi saya warisan, bagikan aja ke kakak-kakak. Enggak, dia cuma berdua, berarti kasih aja sama dia. Bisa. Atau dia bagi dulu. Bisa, gitu ya, Ustazah. Dia bagi dulu, dia terima dulu, baru dia sedekahkan. Oh gitu. Itu bisa. Ustazah, saya mau tanya Ustazah ya. Ada tante suami saya, dia banyak hartanya ya Ustaz, udah sampai 2 kali dia punya suami, nggak punya anak. Jadi kan udah meninggal suami pertama, kedua. Sekarang hartanya banyak, dia kan udah tua. Jadi harta itu udah dibahkannya sama orang semua, nggak ada sedikit pun dia bagi ke saudara, kepenakannya anak-anak abangnya gitu. Itu gimana, boleh Ustaz? Nanti kapan-kapan kita bahas hibah, wasiat dan warisan. Hibahkan tuh boleh, tapi nggak boleh semua harta. Dihibahkan itu hanya boleh sepertiga harta. Wasiat tuh juga boleh, tapi cuman boleh sepertiga harta. Karena tetap ada hak ahli waris di situ. Saya punya ruko 8. Ada pembantu yang sayang sama saya. Anak-anak saya nggak sayang sama saya. Saya hibahkan semua ke pembantu, nggak boleh. Hanya boleh dia sepertiga. Itu udah salah. Dia pikir gini Ustazah, karena yang lain-lain udah dapat harta dari kakek ya. Nah, beda. Jadi harta saya boleh menghibahkan, cuman boleh sepertiga. Selebihnya adalah hak ahli waris. Makin bingung? Enggak lah ya, enggak bingung lah ya. Wasiat juga cuman boleh sepertiga harta. Misalnya saya punya macam banyak ruko ya, 20 ruko. 2 saya hibahkan untuk teman saya. 2 saya wasiatkan untuk anak saya. Selebihnya warisan. Hibah dengan wasiat beda. Hibah hanya boleh dimanfaatkan walaupun saya masih hidup. Tapi kalau wasiat hanya boleh dimanfaatkan saat saya meninggal dunia. Nah, nanti itu kita bahas. Panjang kajinya itulah. Oke? Oke Kak Meli? Kalau enggak sampai isalah saya di sini nanti ya. Siap tidur sini kita ya.
Siap, kurang saja. Baik ya. Kita saja katanya. Iya. Baik ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita akhiri dengan doa ala hazihi niyah al-Fatihah. wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman saat aku kajian. Nanti kita tanya jawab di jam 8 malam ya, jam 8 pagi, jam 8 malam, sampai ketemu di jam 8 malam waktu Indonesia Barat malam ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang terlambat hadir teman-teman boleh pergi ke channel YouTube-nya aku ya, teman-teman ya, pergi ke channel YouTube-nya aku untuk kemudian teman-teman bisa lihat video ini. Oke, kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nyaloki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku tutup dulu ya guys. Makasih ya. Bye bye. Makasih ya.